Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil, amma ba'd. Selamat pagi teman-teman peserta didik Madrasah Alia Negeri 1 Sungai Tengah. Pada hari ini kita akan kembali lagi bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar Al-Quran Hadis kelas 11, yaitu tentang tema menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu dan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan menyajikan kandungan ayat-ayat tentang perilaku menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Pun peta konsep pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32. Selanjutnya menganalisis Quran Surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya menganalisis hadis Nabi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Dan yang terakhir, perilaku orang yang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Selanjutnya, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak punya pertanyaan nih kepada teman-teman semua. Pertanyaan pertama, apakah kamu mengetahui apa hukuman bagi pezina yang belum menikah? Pertanyaan kedua, apakah kamu mengetahui apa hukuman bagi pezina yang sudah menikah? Nah, mari kita bersama-sama membaca Quran Surah An-Nur ayat kedua. Namun sebelum kita membacanya bersama-sama, mari kita simak dan dengarkan dengan baik bagaimana sih pembacaan Quran Surah An-Nur ayat 2 menurut hukum tajwid dan makharijul huruf yang tepat dan benar. Silahkan disimak ya teman-teman. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Selanjutnya, mari kita perhatikan bersama-sama kosakata dari Quran Surah An-Nur ayat 2. Ada kata az-zaniyah, artinya pezina perempuan. Waz-zani artinya pezina laki-laki. Fajlidu artinya deralah atau pukullah. Nah, habis itu ada lagi kata ra'fatun, rasa belas kasihan. Azabuhuma, hukuman mereka. Nah, itu beberapanya. Silahkan teman-teman perhatikan dan dipahami. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama terjemah dari Quran Surah An-Nur ayat kedua. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat kedua.
Selanjutnya masuklah kita kepada inti dari, yaitu penjelasan tentang Quran surah An-Nur ayat kedua. Penjelasan ayatnya. Hukuman pezina yang sudah sampai ke tahap hubungan seksual atau hubungan suami istri. Yang pertama ada hukuman untuk pezina ghairu muhsan. Apa sih pezina ghairu muhsan? Ghairu muhsan itu adalah seorang laki-laki atau perempuan yang masih dalam keadaan bujang atau belum menikah. Pezina tersebut apabila terbukti melakukan hubungan perzinahan, hubungan seksual di luar nikah, dan dia sudah balik dan sehat secara rohani, artinya tidak gila, berakal dengan baik, maka pezina tersebut harus dihukum sebanyak 100 kali cambukan. 100 kali cambukan, dipukul sampai 100 kali. Dan diasingkan, artinya diusir dari kampung tersebut. Itu menurut jumhur ulama. Namun sedangkan menurut Abu Hanifah ini, Imam Abu Hanifah merupakan imam dari mazhab Hanafi. Kalau menurut beliau boleh diasingkan sesuai dengan perintah amir atau pimpinan. Jadi mungkin di situ perintah dari kepala desa atau pembakal setempat. Yang kedua ada pezina muhsan. Apa sih pezina muhsan itu? Pezina muhsan adalah seorang laki-laki atau perempuan yang sudah atau sedang menikah, artinya dalam ikatan pernikahan. Berarti ini suami dari seseorang atau istri dari seseorang, pokoknya sedang menikah. Ketika laki-laki atau perempuan dalam keadaan tersebut melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri di luar pernikahannya, artinya berselingkuh sampai melakukan hubungan seksual, maka menurut Al-Quran, menurut ulama, hukumannya adalah dirajam. Seperti apa sih dirajam itu? Dirajam itu adalah tubuhnya dimasukkan ke dalam tanah sampai tersisa kepalanya di atas tanah, di atas permukaan tanah. Selanjutnya kepala yang tersisa tadi dilempar pakai batu sampai si pezina tersebut meninggal dunia. Ini sangat luar biasa ya, hukuman yang ditetapkan oleh Rasulullah terkait orang yang melakukan zina dan dia adalah istri atau suami dari seseorang. Dalam melaksanakan ketentuan hukum itu tidak perlu merasa terhalangi oleh rasa iba dan kasihan. Jika benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, sebab konsekuensi dari iman adalah mendahulukan perkenan Allah Subhanahu wa taala daripada manusia. Pelaksanaan hukum cambuk itu hendaknya dihadiri oleh sekelompok umat Islam agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi orang lain. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh merasa kasihan dalam menjalankan hukuman tersebut. Kenapa? Karena perintah Allah lebih penting daripada mendahulukan perasaan kita terhadap sesama manusia atau rasa kemanusiaan kita. Dan hendaknya ketika melaksanakan hukuman ini dihadiri oleh sebagian kelompok umat muslim. Artinya apa? Bukan untuk mempermalukan, bukan untuk dipertontonkan, akan tetapi ini menjadi pelajaran bagi orang yang melihat peristiwa hukuman itu agar tidak melaksanakan atau tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena hukumannya sangat berat. Jadi bukan untuk mempermalukan teman-teman tujuannya, akan tetapi untuk menjadi pembelajaran bagi orang yang melihat.
Islam sangat menghormati 5 maslahah atau kepentingan yang diakui oleh syariat Islam. Apa aja masalah-masalah tersebut? Yang pertama adalah memelihara jiwa, yang kedua memelihara agama, yang ketiga memelihara akal pikiran, yang keempat memelihara harta kekayaan, dan yang terakhir yang kelima yaitu memelihara kehormatan. Nah, di sini di poin inilah mengapa hukuman bagi pezina itu sangat berat. Kenapa? Karena ini terkait kehormatan seseorang, kehormatan keluarga dari seseorang. Contoh misalnya si A, seorang perempuan, misalnya dizinahi oleh seorang laki-laki, maka keluarga si perempuan ini sangat terhina. Kenapa? Karena anak perempuannya misalnya dizinahi tanpa ada ikatan pernikahan sebelumnya. Kan kalau pernikahan itu kan sangat sakral, ya kan, perlu restu dari orang tua, perlu persiapan, perlu dana untuk melaksanakan pernikahan dan lain-lain. Nah, tiba-tiba harus anaknya misalnya dizinahi. Nah, naudzubillah ya. Nah, itu kan sangat merusak kehormatan dari keluarga tersebut. Maka dari itu Allah menetapkan hukuman yang sangat luar biasa bagi seseorang yang melakukan perzinahan. Apalagi misalnya perzinahannya perzinahan muhsan, artinya misalnya istri dari seseorang berselingkuh dengan orang lain. Nah, itu kan sangat merusak kehormatan dari si suami tersebut. Maka dari itu Allah menjalankan hukuman yang sangat keras bagi istri yang berselingkuh atau bagi suami yang berselingkuh, karena merusak kehormatan sebuah rumah tangga. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sebuah kisah teladan yang terjadi pada masa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini merupakan imam pemimpin mazhab daripada mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang ada di Indonesia. Nah, dikisahkan terdapat beberapa ulama yang merasa iri terhadap Imam Syafi'i dan ingin menguji kecerdasannya dalam masalah fikih dan akidah. Ketika mereka akhirnya bertemu dengan Imam Syafi'i di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid, mereka menyampaikan pertanyaan yang telah disiapkan. Terdapat 5 orang pria yang berzina dengan 1 perempuan. Mengapa mereka mendapatkan hukuman yang berbeda-beda? Imam Syafi'i berpikir sejenak, terus beliau memberikan jawaban. Kenapa 5 orang yang melakukan perzinahan terhadap 1 orang laki-laki itu, 1 orang perempuan itu, setiap laki-lakinya diberikan hukuman yang berbeda-beda? Selanjutnya Imam Syafi'i menjelaskan, laki-laki yang pertama dia diberikan hukuman mati. Kenapa diberikan hukuman mati? Karena dia dianggap sudah murtad. Kenapa dia jadi murtad? Karena dia telah berani menghalalkan yang haram. Nah, jadi hukum bagi zina itu kan adalah haram. Nah, si laki-laki tadi mengatakan bahwa zina tidak haram, zina halal dan boleh dilakukan. Akhirnya apa? Akhirnya dia dihukum pancung atau dihukum mati karena dia telah menghalalkan yang haram. Selanjutnya, laki-laki kedua dihukum rajam. Artinya tadi di badannya dimasukkan dalam tanah, terus kepalanya saja yang dimunculkan dan dilempari batu sampai meninggal. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena dia melakukan zina muhsan, atau dia adalah seorang laki-laki yang sudah menikah, sedang menikah. Artinya suami dari seseorang. Nah, yang ketiga, laki-laki tersebut dihukum 100 kali cambukan. Nah, kenapa dia hanya mendapatkan 100 kali cambukan hukumannya? Karena dia adalah seorang laki-laki yang belum menikah. Artinya dia melakukan zina ghairu muhsan. Yang keempat, laki-laki tersebut dihukum 50 kali cambukan. Kenapa cuma 50 kali cambukan? Karena dia adalah seorang budak. Budak itu berhak mendapatkan hak cuma separuh dari orang yang merdeka. Artinya dia juga mendapatkan hukuman 50 cambukan saja. Selanjutnya, laki-laki yang terakhir ternyata dibebaskan dari hukuman.
Kenapa jadi dibebaskan dari hukuman? Ternyata laki-laki tersebut adalah orang gila atau yang tidak berakal atau rusak akalnya. Nah, dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa hukuman zina itu sangat besar, sangat luar biasa. Maka dari itu tidak ada orang yang terbebas dari hukuman zina kecuali orang gila. Baiklah, kita pada kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, kesimpulan yang pertama adalah bahwa hukuman dari zina itu sangat luar biasa. Orang yang sudah terbiasa melakukan zina dan menganggap zina itu halal, maka hukumannya adalah hukum pancung atau mati. Nah, orang yang sudah menikah atau sedang menikah, artinya istri dari seseorang atau suami dari seseorang, maka dihukum rajam sampai meninggal. Nah, orang yang bujang dihukum 100 kali cambukan. Seorang budak dihukum 50 kali cambukan. Dan orang gila saja yang hanya terbebas dari hukuman. Artinya tidak ada orang yang lepas dari hukuman zina apabila dia terbukti melakukan zina sampai tahap hubungan seksual. Demikian mungkin yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Dan semoga kita semua Allah hindarkan dari perilaku yang tidak baik ini, yaitu perilaku zina. Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, Allah pelihara kita, Allah pelihara keluarga kita semuanya dari perilaku zina. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.